Shalom untuk kita semua. Di sini kami siswa Santo Thomas 2 Medan, tentunya itu kelas 12 IPS 2. Di sini kami ingin bersharing dengan orang tua saya yang bernama Marina Brugiti. dengan saya anaknya Ibrahim Natarija. Di sini kami ingin bersharing tentang berkeluarga atau bagaimana menjadi seorang orang tua. Masuk ke pertanyaannya. Yang pertama, menurut Ibu apa pentingnya berkeluarga? Ya, pentingnya berkeluarga itu satu. Soalnya kita harus saling menopang dan saling mengisi, dan punya keluarga yang bagus dan saling pengertian. Jadi kita harus ada keluarga. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua. Nah, awal jumpa pertama kali di mana dan berapa lama kalian pacaran? Berjumpa dengan bapaknya si Ibrahim cukup lama. Awalnya kan bertemu dari SMP, dari bangku SMP, satu sekolah sampai dengan tamat kuliah. Jadi ada Jadi 10 tahun. ini kurang 10 tahun lah baru rumah tangga. Yang ketiga, janji atau komitmen apa yang sudah kalian buat sebelum dan sesudah menikah? Ya. Janji kami berdua sebelum nikah, apabila kami berkeluarga, ingin rumah tangga yang harmonis dan membina rumah tangganya damai, rukun, dan lancar rumah tangganya. Terus setelah menikah, kami juga berjanji untuk menjadi anak semaksimal mungkin agar anak itu menjadi anak yang baik dan takut akan Tuhan, dan mendidik anak-anak supaya menjadi anak yang berguna bagi nusa dan bangsa, begitu juga dengan keluarga. Nah, pada saat ini berapa jumlah anak ibu? 4 orang. Kalau boleh tahu, anak pertama Anak pertama yang bernama Elkano Pianus berumur 28 tahun. Anak yang kedua Vina Dwi Nambita berumur 25 tahun. Anak yang ketiga Egayan dan Ketigan berumur 22 tahun. Dan anak yang keempat Ibrahim Pultrigan berumur 17 tahun. Apa pekerjaan yang dilakukan sebelum dan sesudah rumah tangga? Pekerjaan sebelum rumah tangga sekolah lah, sekolah, kuliah, dan setelah rumah tangga kami membuka toko jualan sampai sekarang tetap berwira swasta. Nah, pastikan dalam sebuah hubungan atau berkeluarga ada suka dukanya nih. Nah, apa suka duka yang dialami selama menjadi orang tua? Banyak kalau suka duka yang dialami. Salah satunya, Dukanya dulu, salah satunya banyak tantangan atau rintangan. Contohnya, untuk mencapai kesuksesan itu pasti banyak masalah. Saling mengajari antara si ibu dengan si bapak biar bisa menjadi rumah tangga itu baik. Jadi tantangan itu kadang duka itu kadang berantem. Jadi berantem itu pun perlu apabila kita berumah tangga, karena dari kita berantem itu kita tahu bahwa kita itu baik dan benar atau salah. Itulah dukanya. Sukanya setelah kami mengerti apa arti keluarga itu, kita dapat menjalani dengan baik. Jadi kita bisa membina rumah tangga dengan harmonis dan mendidik anak-anak dengan baik. Bisa anak itu kalau kita didik menjalani jalan yang benar dan mendidik takut akan Tuhan dan tetap memperhatikan anak itu biar kita bisa saling mengisi, dan dalam waktu seminggu sekali kita mengadakan sharing dengan anak-anak. Itu. Bagaimana cara kalian menghidupi atau membangun keluarga yang harmonis? Ya, cara aku menghidupi untuk membangun keluarga yang harmonis, ya kayak kita adalah
kita mencari nafkah untuk menafkahi anak, membina dan berjuang kami orang tua untuk menyekolahkan anak, membimbingnya supaya dia mengerti apa arti kasih terhadap orang tua dan anak. Jadi kami selalu membuat sharing biar di dalam rumah tangga itu ada komunikasi yang baik dan saling mengerti antara orang tua dengan anak. Nah, kan dalam keluarga juga banyak tantangan-tantangan seperti yang Ibu bilang nih. Nah, pasti apa aja itu tantangannya, terus bagaimana cara Ibu menyikapi atau solusinya lah untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut. Tantangan yang dihadapi selama berkeluarga. Banyaklah tantangan yang kami hadapi. Contohnya, kalau kita kekurangan itu juga satu tantangan untuk memenuhi kebutuhan anak-anak. Itu juga tantangan untuk menyekolahkan anak, mendidik anak. Kalau anak itu tidak mendengarkan cakap orang tua, itu bagi orang tua itu tantangan. Jadi untuk solusinya kita harus setiap saat sharing dengan anak-anak. Jadi kami sebagai orang tua, bagaimana cara untuk mencari dana, untuk menyekolahkan anak, untuk kebutuhan sehari-hari, dan membina anak ke jalan yang baik. Nah itu. Selanjutnya pertanyaan untuk Ibrahina. Menurut Ibrahina, bagaimana hubungan kamu dengan orang tua? Kalau menurut saya hubungan saya cukup baik karena kan kami juga jumpa setiap hari gitu. Terus di rumah juga saling sharing, saling cerita, kayak cerita keluh kesah gitu. Jadi walaupun kadang berantem, pasti nanti gak begitu lama, gak berhari-hari, cuman kayak sebentar aja, paling setelah habis masalah itu udah seperti biasa lagi. Nah, yang terakhir Bu, apa pesan Ibu untuk anak zaman muda yang sekarang? Ya, pesan kami orang tua buat anak-anak yang muda sekarang, kalian harus baca situasi, harus mengerti dengan zaman, apalagi zaman canggih sekarang. Banyak kali sekarang tantangan. Contoh salah satu seperti medsos. Bagian anak punya HP, kalian itu harus tahu menggunakan medsos sekarang. Banyak lagi penggunaan yang baik. Jadi kalian harus mengerti, harus membuka yang baik, jangan membuka yang tidak baik. Jadi kami menyarankan sama kalian harus berjalan dengan baik, tetap takut akan Tuhan, belajar yang bagus, mendengarkan kata-kata orang tua, karena orang tua itu tidak mau anaknya masuk ke dalam jurang. Contohnya, ya, dia tidak mau anak itu tidak menjadi anak yang tidak baik. Dia ingin anaknya itu menjadi anak yang baik bagi keluarga khususnya dan juga bagi nusa dan bangsa. Nah itu. Nah, hanya sekian pertanyaan kami. Kami mengucapkan terima kasih kepada orang tua kami dan kepada semuanya yang telah membantu kami dalam proses pembuatan video. Halo semuanya, di sini kami siswa 1 Thomas 2 Medan ingin mewawancarai sebuah guru SMP 1 Thomas 24 yang bernama Ricardo Sumamora. Nah, sebelumnya perkenalkan, saya Ibrahina Tarigan dan Saya Michael Sibolon. kami dari kelas 11 dan 12 IPS 2. Di sini kami ingin melengkapi tugas agama kami. Kami sudah menyiapkan beberapa pertanyaan untuk Pak Ricardo. Nah, pertanyaan yang pertama itu, menurut Bapak, apa makna apa berkeluarga? Maknanya ya. Ya. Makna berkeluarga itu saya akan menjawab sesuai dengan pengalaman hidup ya. Nah, maknanya itu kita hidup dengan istri saya ya, dengan pasangan saya. Artinya kita menjalani hidup itu harus seperjuangan, ya, satu rasa, ya, satu pengorbanan, satu hati, dan
membuat kita semakin memahami Kristus ya. Jadi kita memaknai Yesus Kristus itu dari kehidupan bersama dengan istri, setia. Artinya kan Yesus setia nih sama manusia. Berarti saya sebagai suami setia dong sama Istri. ya. Oke, terima kasih. Pertanyaan kedua, bagaimana cara Bapak bertanggung jawab dalam menghidupi sebuah keluarga? Ya. Jadi kalau di dalam ajaran gereja kan, yang bertanggung jawab itu sebenarnya tidak hanya terletak atau tanggung jawab itu tidak dibebankan kepada suaminya saja, tapi si istri juga. Karena suami dan istri itu kan partner ya, partner dalam mengarungi samudra keluarga. Nah, saya sebagai suami yang bertanggung jawab terhadap keluarga saya, yang pertama, saya harus memenuhi kebutuhan hidup ya, artinya saya harus bekerja. Kan nggak boleh saya duduk manis di rumah, hanya istri yang bekerja kan. Saya sebagai laki-laki berarti saya harus bekerja. Kemudian juga saya harus bisa memenuhi tanggung jawab soft ya, artinya cinta, menyayangi, peduli, perhatian. Nah, saya kira itu tanggung jawab saya sebagai suami. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ya. Nah, bagaimana komitmen atau janji Bapak dengan istri Bapak sebelum dan sesudah menikah? Nah, kalau sebelum menikah, saya berjanji akan menikahi dia. Nah, itu janji saya kan. Ketika saya pacaran, saya berjanji akan menikahi dia. Nah, setelah menikah, saya kan berjanji untuk tidak mencari istri yang lain, ya tidak selingkuh. Nah, artinya kan harus menjaga perasaan dan menjaga janji suci yang pernah diucapkan ketika menerima sakramen perkawinan. Itu kan disaksikan oleh gereja, ya, disaksikan oleh imam, oleh banyak orang, banyak umat, dan itu tidak boleh diingkari. Nah, itu termasuk dosa berat. Pertanyaan selanjutnya, Ya. apa suka duka Bapak dan istri yang telah dialami selama berkeluarga? Suka duka pasti ya, semua mengalami kan. Nah, kalau sukanya ya kadang kami tertawa bersama ya. Ketika anak kami lahir itu sangat sukaria ya. Akhirnya buah hati yang dinantikan itu diberikan Tuhan. Nah, kemudian sukanya pun banyak ya, banyak yang lain ketika memperoleh rezeki. Itu kan artinya gini, rezeki itu ketika saya lajang itu tidak saya peroleh, tapi justru saya peroleh ketika sudah menikah, gitu kan. Nah, misalnya kami bisa membangun rumah, gitu kan, rumah sendiri, ya bisa berkendaraan ya, kendaraan keluarga ya. Nah, itu sukanya kan, dan yang lain-lain nggak bisa lagi dibilang. Kalau dukanya ya ketika kami berantem ya, kenalah ya, berkelahi. Kadang setelah berkelahi, aduh kok gini ya gitu kan, menyesal. Tapi berantem dalam berkeluarga itu tidak boleh lama-lama, yang harus saling introspeksi antara laki-laki dan perempuan, antara suami dengan istri. Nah, kemudian dukanya juga ketika mengalami ya ada anggota keluarga yang meninggal kan. Misalnya kemudian saya sudah sudah saling menanggung dukanya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kalau boleh tahu Pak, pada saat ini berapa jumlah anak Bapak dan umurnya berapa saja kalau boleh tahu? Nah, jumlah anak masih satu. Oh, masih. Ya, masih satu, artinya ada kemungkinan. Ya kan? Kan nggak mungkin cuma satu kan? Nah, umurnya sekarang telah 6,5 tahun, jadi dia sudah SD, sekolah dasar masih. Jadi pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara kalian menghidupi atau membangun keluarga yang harmonis? Keluarga yang harmonis kan? Oke, baik. Berdua bersama, itu seni. Berdua bersama sebelum hidup. Kemudian makan bersama. Nah, ya jadi misalnya saya sudah lapar, tapi masih ada pekerjaan istri, misalnya masih cuci piring, masih masak atau ada hal yang lain dikerjakan,
ya saya nggak boleh makan duluan. Saling menunggu. Ya harus saya tunggu dia. Nah begitu pun dia, ya begitu pun istri saya. Kalau dia sudah lapar tapi masih ada yang harus saya kerjakan, akan ditunggu. Ya kalau sudah nggak tahan lagi ya minimal snack dulu lah dimakan kan. Dia selalu ada snack ringan di rumah. Nah kemudian saling percaya ya, kemudian jalan-jalan bersama kalau libur sekolah kan. Ya jadi sudah disisakanlah sedikit tabungan untuk biaya perjalanan setelah libur ya. Nah, artinya harus dicari waktu untuk happy-happy di luar. Saya kira itu yang bisa yang kami lakukan. Nah, ini kan kalau dalam sebuah berkeluarga itu pasti ada tantangannya. Ya. Nah, bagaimana cara Bapak atau solusi Bapak untuk menghadapi tantangan tersebut? Nah, cara Mengatasinya ya saya sebagai laki-laki tantangannya adalah ketika sebenarnya tantangannya itu tidak ada dari luar ya, dari dalamnya, yaitu dari pikiran. Nah, misalnya beda persepsi, ya. Saya dan istri saya seringkali itu beda persepsi. Nah, kadang menurut saya itu benar, tapi menurut istri tidak benar. Ya solusinya diam aja, itu sesaat, ya diam. Dan setelah itu ajak komunikasi lagi. Nah, kalau tantangan dari luar, ya harus mengutamakan hidup bersama dengan keluarga daripada di luar, ya. Nah, itu kan tantangan juga ya. Jadi memberikan porsi waktu yang lebih banyak kepada keluarga. Nah, saya kira. Nah, sebelum mengakhiri video ini Pak, apa aja pesan Bapak untuk anak-anak muda yang zaman sekarang? Yang belum berkeluarga ya. Iya, yang belum berkeluarga. Yang akan berkeluarga. Nah, saran saya untuk orang-orang muda untuk memilih pasangan hidup itu tidak gampang ya. Jadi silakan berpacaran dulu sebelum menikah. Karena berpacaran itu kita saling mengenal bagaimananya sebenarnya perempuan ini sesuai dengan tipe saya atau laki-laki ini sesuai dengan tipe saya. Bisa nggak saling menghargai, bisa nggak saling percaya, bisa nggak saling berkorban, bisa nggak membangun komitmen yang bersama, kan? Nah itu dulu di tahap pacaran itu, dan kalau sudah nanti ke jenjang pernikahan, ya benar-benar harus saling berkorban. Saya kira ya saling berkorban. Oke, hanya ini video berbincang dengan Bapak Ricardo. Sampai jumpa kembali. Shalom.